Selama ini, kita terbiasa melihat perebutan kekuatan dunia terjadi di tempat-tempat yang panas, wilayah yang kaya minyak, jalur perdagangan yang ramai, atau kawasan yang menjadi pusat konflik sejak lama. Namun perlahan, arah itu mulai berubah. Perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju pada daratan yang penuh gejolak, tetapi mulai bergerak ke tempat yang selama ini dianggap sunyi. Sebuah wilayah yang dingin, tertutup es, dan terlihat jauh dari hiruk-pikuk peradaban. Di sanalah Greenland berada, sebuah pulau besar yang selama bertahun-tahun terlihat seperti tanah kosong di peta dunia. Tidak ramai, tidak padat, dan tidak menjadi pusat perhatian. Namun di balik kesunyian itu, tersembunyi sesuatu yang perlahan mulai disadari oleh banyak pihak. Wilayah ini bukan sekedar hamparan es, ia menyimpan potensi yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Sumber daya alam, posisi strategis, dan perubahan global yang sedang berlangsung menjadikannya salah satu titik yang mulai dilirik oleh kekuatan besar dunia. Dan di tengah semua itu, nama Donald Trump pernah muncul dengan sebuah gagasan yang sempat dianggap aneh oleh banyak orang, sebuah keinginan untuk membeli Greenland. Bagi sebagian orang, ide itu terdengar seperti lelucon, terlalu tidak masuk akal untuk dianggap serius. Namun, seperti banyak hal dalam geopolitik, sesuatu yang terdengar aneh seringkali memiliki alasan yang jauh lebih dalam. Pertanyaannya bukan lagi apakah ide itu masuk akal atau tidak. Pertanyaannya adalah mengapa ide itu muncul. Greenland dalam beberapa dekade terakhir mulai berubah, bukan karena wilayahnya berpindah, tetapi karena dunia di sekitarnya yang berubah. Perubahan iklim perlahan membuka apa yang sebelumnya tertutup. Es yang mencair tidak hanya mengubah lanskap, tetapi juga membuka akses ke sesuatu yang selama ini tersembunyi. Di bawah lapisan es itu terdapat sumber daya yang bernilai tinggi, minyak, gas, dan berbagai mineral penting yang menjadi fondasi teknologi modern. Dunia yang semakin bergantung pada energi dan teknologi tidak bisa mengabaikan potensi seperti ini. Namun jika hanya soal sumber daya, dunia sudah memiliki banyak wilayah lain yang lebih mudah diakses. Timur Tengah, Afrika, dan berbagai kawasan lain telah lama menjadi pusat eksplorasi. Lalu mengapa Greenland menjadi begitu menarik? Jawabannya tidak berhenti pada apa yang ada di dalam tanah. Ia juga tentang di mana wilayah itu berada. Greenland terletak di posisi yang sangat strategis, dekat dengan jalur yang perlahan mulai terbuka di wilayah Arktik. Jalur yang sebelumnya tertutup es kini mulai bisa dilalui. Jalur baru ini berpotensi mengubah peta perdagangan dunia, mempercepat jarak, menghemat waktu, dan mengubah arah pergerakan ekonomi global. Siapa yang berada di sekitar jalur ini memiliki keuntungan yang tidak kecil, bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga dalam hal pengaruh. Karena dalam dunia yang saling terhubung, jalur perdagangan bukan hanya tentang pergerakan barang, tetapi juga tentang kontrol dan kekuatan. Disinilah Greenland mulai terlihat berbeda. Ia bukan lagi sekedar pulau terpencil, ia menjadi bagian dari peta yang lebih besar, peta yang sedang berubah. Dan perubahan itu tidak terjadi dalam ruang kosong. Negara-negara besar mulai memperhatikan. Mereka melihat potensi yang sama. Mereka memahami bahwa apa yang terjadi di wilayah dingin ini bisa berdampak jauh ke wilayah lain. Di sisi lain ada faktor keamanan yang tidak bisa diabaikan. Wilayah Arktik bukan hanya tentang ekonomi, ia juga tentang militer. Posisi Greenland yang dekat dengan wilayah utara menjadikannya titik penting dalam sistem pertahanan. Dalam konteks ini, keinginan untuk memiliki atau setidaknya memiliki pengaruh di wilayah tersebut menjadi lebih masuk akal. Bukan sebagai langkah impulsif, tetapi sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Ketika Donald Trump mengungkapkan keinginan untuk membeli Greenland, dunia mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang tidak biasa. Namun jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, itu adalah refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kesadaran bahwa pusat perhatian dunia sedang bergeser. Greenland menjadi simbol dari pergeseran itu. Dari wilayah yang diabaikan menjadi wilayah yang diperebutkan. Dari tanah beku yang sunyi menjadi titik strategis yang penuh kepentingan. Namun seperti banyak hal dalam geopolitik, yang terlihat di permukaan seringkali hanya sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Di balik ketertarikan terhadap Greenland ada dinamika yang lebih kompleks. Ada persaingan, ada strategi, dan ada kepentingan yang saling beririsan. Dunia tidak bergerak tanpa alasan. Setiap perhatian yang muncul, setiap langkah yang diambil selalu memiliki latar belakang. Dan dalam kasus Greenland, latar belakang itu sedang terbentuk oleh perubahan yang lebih besar dari sekedar satu wilayah. Perubahan iklim, kebutuhan energi, dan persaingan global mulai bertemu di satu titik yang sama. Sebuah titik yang selama ini tidak dianggap penting. Dan mungkin justru karena itulah ia menjadi begitu menarik. Karena dalam banyak kasus, yang paling berharga bukanlah yang paling terlihat,
melainkan yang baru disadari ketika dunia mulai berubah. Dan bersama ruang retrospektif, kita akan mencoba memahami bagaimana tanah beku ini berubah menjadi pusat perebutan kekuatan, serta alasan dibalik ambisi besar yang mulai mengarah ke arahnya. Ketika dunia mulai menyadari potensi Greenland, pertanyaannya tidak lagi berhenti pada apa yang ada di sana, tetapi siapa saja yang menginginkannya. Karena dalam setiap wilayah yang bernilai tinggi, selalu ada lebih dari satu pihak yang melihat peluang yang sama. Amerika Serikat bukan satu-satunya yang melirik kawasan ini. Di balik layar, kekuatan besar lain juga mulai bergerak dengan cara mereka masing-masing. Tidak selalu terang-terangan, tetapi cukup jelas bagi mereka yang memperhatikan. China misalnya melihat Greenland dari sudut yang berbeda, bukan hanya sebagai sumber daya, tetapi sebagai bagian dari jalur yang lebih besar. Sebuah visi jangka panjang yang dikenal sebagai jalur sutra baru. Dalam visi ini, Arktik menjadi salah satu rute alternatif yang dapat menghubungkan berbagai bagian dunia dengan cara yang lebih cepat dan efisien. Bagi China, akses ke wilayah seperti Greenland bukan hanya soal keuntungan ekonomi jangka pendek. Ia adalah bagian dari strategi untuk memperluas pengaruh global. Infrastruktur, investasi, dan kerjasama menjadi alat utama. Pendekatannya halus, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Di sisi lain, Rusia sudah lebih dulu berada di wilayah utara. Dengan garis pantai Arktik yang panjang, Rusia memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak negara lain. Mereka telah membangun pangkalan militer, memperkuat armada es, dan secara aktif mengembangkan jalur laut utara. Bagi Rusia, Arktik bukan wilayah baru. Ia adalah bagian dari strategi lama yang kini semakin relevan. Greenland dalam konteks ini menjadi bagian dari peta yang lebih luas, sebuah titik yang bisa mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Ketika berbagai kepentingan ini mulai bertemu, Greenland tidak lagi berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari persaingan yang lebih besar. Persaingan yang tidak selalu terlihat sebagai konflik terbuka, tetapi lebih sebagai perlombaan diam-diam untuk mendapatkan posisi terbaik. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah menjadi penting. Investasi kecil bisa berarti pijakan awal. Kerjasama ekonomi bisa membuka pintu pengaruh. Bahkan, penelitian ilmiah pun bisa menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Greenland berbeda dari wilayah lain. Ia bukan tanah kosong yang bisa dengan mudah diperebutkan. Ia memiliki pemerintahan sendiri, identitas sendiri, dan masyarakat yang hidup di dalamnya. Bagi penduduk Greenland, semua perhatian ini membawa dilema. Di satu sisi, potensi ekonomi yang besar bisa membuka peluang baru. Pembangunan, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan menjadi sesuatu yang nyata. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran tentang kehilangan kendali. Karena dalam banyak kasus, ketika kekuatan besar masuk, mereka tidak datang tanpa syarat. Selalu ada kepentingan yang dibawa, selalu ada pengaruh yang mengikuti. Pertanyaan yang muncul kemudian menjadi lebih kompleks. Apakah perkembangan ekonomi sebanding dengan risiko kehilangan kedaulatan? Apakah keterlibatan kekuatan besar akan membawa manfaat jangka panjang atau justru ketergantungan? Disinilah dinamika Greenland menjadi semakin menarik. Ia bukan hanya tentang perebutan antar negara, tetapi juga tentang pilihan yang harus diambil oleh wilayah itu sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat melihat Greenland tidak hanya sebagai peluang, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis. Dalam konteks pertahanan, wilayah ini memiliki peran penting. Pangkalan militer yang sudah ada menjadi bukti bahwa Greenland telah lama masuk dalam perhitungan keamanan. Dengan meningkatnya aktivitas di Arktik, pentingnya wilayah ini semakin terasa. Jalur baru yang terbuka tidak hanya digunakan untuk perdagangan, tetapi juga bisa menjadi jalur strategis dalam konflik. Siapa yang menguasai jalur ini memiliki keuntungan dalam banyak aspek. Keinginan untuk membeli Greenland yang pernah diungkapkan Donald Trump bisa dilihat sebagai bentuk paling jelas dari ambisi tersebut. Sebuah cara langsung untuk mendapatkan kendali penuh. Meskipun pada akhirnya tidak terwujud, gagasan itu membuka mata banyak orang bahwa Greenland memiliki nilai yang jauh lebih besar dari yang selama ini dipahami. Namun dalam dunia modern, penguasaan tidak harus selalu berbentuk kepemilikan. Pengaruh bisa dibangun melalui banyak cara. Ekonomi, teknologi, dan diplomasi menjadi alat yang seringkali lebih efektif daripada pendekatan langsung. Greenland berada di persimpangan. Ia bisa menjadi pusat pertumbuhan baru atau menjadi medan tarik-menarik kepentingan global. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan arah masa depannya. Dan dunia terus bergerak, es terus mencair, jalur terus terbuka, kepentingan terus bertambah.
Tidak ada yang benar-benar diam dalam permainan ini. Karena ketika sebuah wilayah yang dulu diabaikan mulai menjadi penting, yang berubah bukan hanya cara dunia melihatnya, tetapi juga cara dunia memperlakukannya. Dan di titik inilah, ambisi mulai terlihat lebih jelas. Bukan lagi sekedar wacana, tetapi sebagai bagian dari langkah yang sedang berjalan. Di balik semua potensi yang terlihat menggiurkan, Greenland tidak hanya menawarkan peluang, ia juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan. Karena setiap perubahan besar selalu datang dengan konsekuensi yang tidak sederhana. Ketika es mencair dan membuka akses ke sumber daya, itu bukan hanya kabar baik bagi industri energi dan teknologi. Ia juga menjadi tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Perubahan iklim yang selama ini dianggap sebagai isu lingkungan, kini mulai menunjukkan dampaknya dalam bentuk yang jauh lebih nyata. Greenland berada di garis depan perubahan itu. Apa yang terjadi di sana bukan hanya berdampak pada wilayah tersebut, tetapi juga pada dunia secara keseluruhan. Kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan ketidakstabilan ekosistem menjadi bagian dari konsekuensi yang harus dihadapi. Namun di sisi lain, tekanan untuk memanfaatkan sumber daya tetap ada. Dunia yang terus berkembang membutuhkan energi, teknologi modern membutuhkan mineral langka, permintaan terus meningkat, sementara sumber yang mudah dijangkau mulai berkurang. Disinilah dilema itu muncul. Apakah Greenland akan menjadi solusi bagi kebutuhan global atau justru mempercepat masalah yang sudah ada? Tidak hanya itu, meningkatnya aktivitas di wilayah Arktik juga membawa risiko dalam aspek keamanan. Ketika lebih banyak negara terlibat, potensi gesekan juga ikut meningkat. Jalur yang sama yang digunakan untuk perdagangan bisa dengan cepat berubah menjadi jalur strategis dalam konflik. Militerisasi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pangkalan dibangun, patroli ditingkatkan, dan kehadiran kekuatan bersenjata menjadi semakin nyata. Semua pihak ingin memastikan bahwa mereka tidak tertinggal dalam perlombaan ini. Namun, semakin banyak kekuatan yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Dalam lingkungan yang penuh ketegangan, kesalahan kecil bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Greenland yang sebelumnya jauh dari pusat perhatian, kini berada di tengah dinamika tersebut. Ia bukan lagi sekadar wilayah geografis, tetapi menjadi bagian dari sistem yang lebih kompleks. Di sisi lain, masyarakat lokal menghadapi perubahan yang tidak kalah besar. Kehidupan yang selama ini berjalan dengan ritme tertentu mulai terganggu. Pembangunan membawa peluang tetapi juga mengubah struktur sosial. Masuknya investasi dan kepentingan luar bisa menciptakan ketergantungan. Budaya lokal berhadapan dengan arus globalisasi yang semakin kuat. Identitas yang selama ini terjaga perlahan mulai diuji. Bagi sebagian orang, ini adalah kesempatan untuk berkembang. Namun bagi yang lain, ini adalah ancaman terhadap cara hidup yang telah mereka kenal selama bertahun-tahun. Pertanyaan yang muncul tidak lagi sederhana, bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan keuntungan, tetapi juga tentang siapa yang harus menanggung dampaknya. Dalam konteks yang lebih luas, Greenland menjadi cerminan dari bagaimana dunia menghadapi perubahan. Ia menunjukkan bahwa kemajuan tidak selalu berjalan seiring dengan keseimbangan, bahwa dalam setiap langkah ke depan selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Dan mungkin yang paling menarik adalah bagaimana semua ini terjadi secara bersamaan. Perubahan lingkungan, persaingan geopolitik, dan dinamika sosial bertemu di satu tempat yang sama. Tidak ada satu pihak pun yang benar-benar mengendalikan semua ini. Setiap negara memiliki kepentingannya sendiri. Setiap keputusan membawa konsekuensinya sendiri. Greenland menjadi panggung di mana semua ini dimainkan. Sebuah tempat di mana masa depan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, tetapi oleh banyak hal yang saling berinteraksi. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas, bahwa apa yang terjadi di wilayah yang jauh dan dingin ini, pada akhirnya akan berdampak pada dunia yang lebih luas. Karena dalam dunia yang saling terhubung, tidak ada perubahan yang benar-benar berdiri sendiri.
Ketika semua kepentingan bertemu di satu titik, masa depan tidak lagi berjalan dalam satu arah yang jelas. Ia bercabang, penuh kemungkinan, dan seringkali sulit diprediksi. Greenland kini berada tepat di tengah persimpangan itu. Sebuah wilayah yang masa depannya tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keputusan-keputusan yang diambil jauh di luar batas geografis. Dunia sedang bergerak menuju fase baru. Persaingan tidak lagi selalu berbentuk perang terbuka, tetapi lebih sering muncul dalam bentuk pengaruh, kontrol, dan dominasi ekonomi. Dalam konteks ini, Greenland menjadi salah satu bidak penting dalam permainan yang jauh lebih besar. Ada kemungkinan bahwa wilayah ini akan berkembang menjadi pusat ekonomi baru di kawasan utara. Jalur perdagangan yang semakin terbuka bisa menjadikannya titik singgah strategis. Sumber daya yang dimiliki bisa menarik investasi besar. Infrastruktur bisa tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Namun di sisi lain, ada juga kemungkinan yang lebih gelap, bahwa meningkatnya kepentingan global akan membawa tekanan yang sulit dikendalikan. Bahwa persaingan yang semakin intens bisa berubah menjadi konflik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahwa wilayah ini akan menjadi titik panas baru dalam peta geopolitik dunia. Di antara dua kemungkinan itu, terdapat banyak skenario lain yang lebih kompleks. Dunia tidak pernah bergerak dalam garis lurus. Ia penuh dengan kejutan, perubahan arah, dan keputusan yang bisa mengubah segalanya dalam waktu singkat. Iklim akan terus memainkan peran penting. Es yang mencair tidak akan kembali seperti semula dalam waktu dekat. Jalur yang terbuka akan semakin ramai. Aktivitas akan meningkat, dan dengan itu, kepentingan juga akan semakin besar. Teknologi juga akan menjadi faktor penentu. Kemampuan untuk mengeksplorasi, mengekstraksi, dan mengelola sumber daya akan menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan paling besar. Negara yang mampu bergerak lebih cepat dan lebih efisien akan memiliki posisi yang lebih kuat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering terlupakan. Bahwa Greenland bukan hanya tentang sumber daya atau posisi strategis. Ia adalah rumah bagi manusia. Tempat di mana kehidupan berlangsung dengan segala kompleksitas dan keunikannya. Masa depan wilayah ini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar dunia, tetapi juga bagaimana masyarakat lokal memilih untuk menghadapi perubahan. Apakah mereka akan membuka diri sepenuhnya atau menjaga jarak? Apakah mereka akan mengambil peluang atau lebih berhati-hati terhadap risiko? Pilihan itu tidak mudah, karena setiap langkah memiliki konsekuensi. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari risiko. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya aman. Disinilah letak tantangan sebenarnya. Bukan hanya bagaimana memanfaatkan potensi yang ada, tetapi juga bagaimana mengelola dampaknya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara perkembangan dan keberlanjutan. Bagaimana memastikan bahwa kemajuan tidak datang dengan harga yang terlalu mahal. Dalam skala global, apa yang terjadi di Greenland bisa menjadi gambaran tentang arah dunia ke depan. Apakah kita akan melihat kerjasama yang lebih kuat, atau justru persaingan yang semakin tajam? Apakah perubahan akan membawa stabilitas, atau justru ketidakpastian yang lebih besar? Tidak ada jawaban pasti untuk semua ini. Yang ada hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang terus berkembang seiring waktu. Dunia akan terus berubah, dan Greenland akan terus menjadi bagian dari perubahan itu. Dan mungkin itulah yang membuatnya begitu penting. Bukan hanya karena apa yang dimilikinya hari ini, tetapi karena apa yang bisa terjadi di masa depan. Karena pada akhirnya, wilayah yang dulunya dianggap sunyi ini telah berubah menjadi cerminan dari dunia yang sedang bergerak. Dunia yang penuh ambisi, penuh harapan, dan juga penuh ketidakpastian.